awal April, waktu itu emas lagi lari dan orang lagi perhatiin emas. Dan di saat itu aku ada publish konten yang bilang begini, justru waktu untuk masuk ke pasar manapun itu saat orang lain gak perhatikan pasar itu. Waktu itu emas lagi rame, gak ada yang perhatikan Bitcoin. Waktu itu Bitcoin di 81 dan sempat ke 75, 76 sekian. Di saat orang lain gak perhatikan, harusnya kamu masuk. Tapi ya ginilah, orang biasanya gak perhatiin sampai udah naik, udah masuk berita, udah rame, baru ikutan masuk. Nah, tapi apakah ini udah selesai? Apakah puncaknya di 87? Ini tergantung jawaban kamu itu time frame-nya berapa lama ini. So, skala waktunya yang kamu lihat itu berapa jauh. Kalau kita lihat hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, jawabannya akan beda banding kalau kamu lihat sampai misalkan ke akhir tahun 2025. So, tergantung skala waktunya di mana, jawabannya akan beda. Apakah ini waktu bagus buat masuk ke Bitcoin atau tidak. Nah, kalau kita omong time frame super panjang, 5 tahun dan sejenisnya, untuk beli Bitcoin di 87.000 sebelum dia ke $1 juta, itu masih murah sekali. Ya, tapi of course, garis naiknya Bitcoin atau kenaikannya Bitcoin bukan garis lurus. Dia ada kocok-kocok di tengah, right? So, itu extra cuan yang bisa dihasilkan. Karena gini loh, kalau misalkan kita out dari Bitcoin waktu di 105.000, terus dia turun ke 80 ribuan, kita ada beli di sana. Nah, penurunan 20% di harganya Bitcoin atau 25% sekian lah, right? Penurunan 25% itu setara dengan meningkatkan jumlah Bitcoin kamu 30%. So, kalau dulu cuma ada 10 Bitcoin, bisa jadi 13 Bitcoin. Hanya karena bisa timing gerakan tengah itu. Timing dari sini, right? Nah, of course, kalaupun belinya di 108.000 terus tinggal diam aja meremata sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, terus tahu-tahu udah $1 juta per Bitcoin, ya itu mesti profit, nggak ada salahnya, nggak ada jeleknya. Tetapi kalau bisa you ada ilmunya atau ada akses ke ilmu dan notifikasinya sehingga bisa cuanin gerakan tengah-tengahnya, actually bisa menambah jumlah Bitcoinnya lumayan banyak.